Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan sampai kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, yang mana di bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita sudah memohon kepada Allah dan akhirnya Allah menepati janjinya. Kita memohon kepada Allah di setiap waktu, yaitu dengan mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hari inilah dan bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kita. Maka itu patut kita syukuri sebagai hambanya yang belajar taat, karena banyak dari saudara-saudara kita yang diberi kesempatan hidup namun tidak bisa menikmati yang namanya berpuasa. Maka alhamdulillah kita semua bisa menikmati yang namanya indahnya berbagi, barokahnya Ramadan pada bulan ini. Dan semoga di bulan Ramadan berikutnya Allah tetap memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan barokah Ramadan. Hadirin saudaraku seiman, pada kali ini kita sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana kita dianjurkan untuk beriktikaf. Namun di sini iktikaf berarti berdiam diri. Dalam berdiamnya kita ini ada banyak versi. Yang pertama, berdiamnya kita di rumah itu termasuk iktikaf. Berdiamnya kita di toko itu termasuk iktikaf. Berdiamnya kita di kantor dan lain sebagainya itu juga termasuk iktikaf. Oleh karena itu, di sini lebih diperkecil lagi maknanya iktikaf. Yang mana yang dimaksud di sini iktikaf di dalam masjid. Sebagaimana firman Allah, wa antum akifuna fil masajid, dan hendaklah kalian beriktikaf di dalam masjid. Di sini iktikaf, orang banyak yang mendatangi masjid, namun itu pun tidak semua yang beriktikaf. Maka perlu kita ketahui bahwa niat iktikaf itu ada beberapa macam. Ada yang niat iktikaf untuk berzikir kepada Allah, ada yang niat beriktikaf untuk memenuhi nazarnya dan lain sebagainya. Sehingga asal hukumnya beriktikaf itu adalah sunnah, namun ada kalanya wajib dan ada kalanya makruh dan ada kalanya haram. Yang mana iktikaf yang hukumnya wajib di sini yaitu iktikaf, yaitu dengan bernazar.
Kemudian yang makruh yaitu iktikaf seorang hamba. Yang haram iktikaf seorang istri ataupun hamba walaupun sudah diizinkan namun dia dalam keadaan tidak suci. Maka di sini ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, sabda Rasulullah, maka beriktikaflah di tanggal di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, maka mulai malam nanti, mulai malam ini kita persiapkan amal baik kita, amal yang terbaik kita untuk senantiasa kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku seiman, iktikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, namun iktikaf juga bisa dilakukan di bulan selain bulan Ramadan. Setiap Jumat itu bisa dilakukan untuk beriktikaf. 5 waktu pun itu bisa dilakukan untuk beriktikaf. Dan waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat itu juga dibolehkan untuk beriktikaf. Namun karena di sini kita akan mencari keutamaan beriktikaf yaitu di bulan Ramadan. Tambah lagi di 10 terakhir bulan Ramadan itu dikenalnya dengan malam Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita menyempatkan diri kita memberikan waktu luang untuk diri kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar atau yang dikenal dengan 1000 bulan. Hadirin saudaraku yang seiman, kita sebagai umat muslim pasti mengharapkan nilai ibadah kita yang tertinggi. Namun perlu kita sadari bahwa iktikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan ini kita aktif untuk beriktikaf, namun mari kita usahakan di hari-hari atau di bulan selain bulan Ramadan kita istiqomahkan untuk beriktikaf. Karena Sayyidina Ali pernah mengatakan, al-istiqomatu khairum min alfi karom. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka oleh karena itu hadirin saudaraku yang seiman, perlu juga kita ketahui bahwa iktikaf itu ada ketentuannya, terutama yang diprioritaskan untuk beriktikaf itu di masjid, itu di dalam masjid. Sesuai dengan riwayat yang mengatakan orang yang melaksanakan iktikaf maka hendaklah di tempat yang dimana dilaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah dan sholat Jumat. Dan diantaranya adalah masjid. Namun banyak yang kita temui sekarang tidak hanya di masjid, tapi di musola itu pun boleh, asalkan ketentuannya sudah memenuhi, itu dilaksanakannya sholat 5 waktu secara berjamaah dan sholat Jumat. Jadi itu ketentuan tempat-tempat yang dipakai untuk iktikaf. Namun perlu juga kita ketahui bahwa yang diutamakan adalah di masjid, karena sesuai dengan firman Allah yang tadi, wa antum aqifuna fil masajid. Hadirin saudaraku seiman, kemudian ada riwayat juga yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh melaksanakan iktikaf di masjid karena salah satunya takut terjadi fitnah. Oleh karena itu bagi perempuan jangan merasa kecewa
dari Imam Hanafi sudah membolehkan. Jadi satu-satunya imam yang membolehkan perempuan beriktikaf, namun bukan di masjid. Namun di mana? Maka di sini ditegaskan bahwa perempuan itu boleh melaksanakan iktikaf di musalla rumahnya. Maka oleh karena itu di sini satu-satunya imam yang membolehkan perempuan beriktikaf di masjid. Namun jikalau orang perempuan yang sudah tidak menarik lagi, mohon maaf di sini menarik atau sudah tua, renta, jadi orang-orang yang melihat itu tidak akan tertarik, maka itu boleh mengikuti iktikaf di masjid. Sesuai dengan riwayat yang saya sampaikan tadi. Maka marilah kita memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Tidak hanya beriktikaf saja, namun memperbanyaklah membaca Al-Quran. Dan jangan sampai tarawih kita itu bolong atau ketinggalan, karena satu-satunya bulan, yaitu bulan Ramadan, itu dilaksanakan sholat tarawih, dan tidak ada bulan selain itu yang bisa melaksanakan sholat tarawih. Maka kesempatan inilah mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu kita bisa mendapati bulan Ramadan berikutnya. Namun jangan kita sampai berputus asa. Kenapa? Karena Allah memberikan kita peluang hidup itu tidak ada yang tahu. Maka oleh karena itu, mumpung Allah masih memberikan kita peluang hidup, kesempatan untuk mendekatkan diri, maka di bulan ini marilah kita dekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah. Itu dengan beribadah, dengan khusyuk dalam menjalani perintahnya, yaitu berpuasa. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini 1443 Hijriah ini Allah senantiasa menerimanya dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Baiklah hadirin jemaah yang berbahagia, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan sampai akhir Ramadan bulan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.